Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran matematika untuk kelas 8. Di sini kita masih membahas tentang subbab 1.1, yaitu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Kita akan masuk ke contoh 1.7. Temukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada dua cara. Kita akan bahas satu persatu. Cara yang pertama adalah kita melihat perbedaan dari suku pertama ke suku yang kedua. Dari 5 ke 11 itu bedanya adalah 6. Lalu 11 ke 23 bedanya adalah 12. Dan 23 ke 47 bedanya adalah 24. Dari pola tersebut bisa kita lihat bahwa perbedaan antara suku yang pertama dan suku yang kedua itu 6. Lalu suku kedua dan suku ketiga itu 12. Berarti perbedaannya itu merupakan kelipatan dari suku sebelumnya. Contoh, dari 1 ke 2 6. Berarti dari 2 ke 3 itu adalah 12, dan dari 3 ke 4 berarti 24. Maka dari itu perbedaan selanjutnya adalah kelipatan dari 24, yaitu 48. Makanya suku yang kelima nilainya adalah 95. 95 itu dari mana? Yaitu dari 47 ditambah 48. Jadi sukunya itu nilainya 47, lalu bedanya 48. Maka nilai suku berikutnya adalah 95. 95 merupakan suku kelima. Sedangkan di soal yang dicari adalah suku kelima dan suku keenam, karena yang diminta adalah dua suku berikutnya. Berarti perbedaan antara suku kelima dan suku keenam adalah 48 kali 2, yaitu 96. Maka nilainya adalah 95 ditambah 96. Hasilnya adalah 191. Nah, kalau misalkan yang dicari itu dua suku berikutnya seperti ini, kita bisa menggunakan cara yang pertama ini. Tapi kalau yang ditanyakan misal 10 suku berikutnya, kalau kita menggunakan cara ini akan terlalu lama. Maka dari itu kita cek cara yang kedua. Suku pertama adalah 5, lalu suku kedua adalah 11, yang artinya 2 dikali 5 ditambah 1. Suku ketiga adalah 23, dari 2 dikali 11 ditambah 1. Suku keempat 47, dari 2 kali 23 ditambah 1. Nah, secara aljabar, rumus suku-suku berikutnya adalah suku ke N sama dengan suku ke N ditambah 1 sama dengan 2N ditambah 1. Dengan melihat keteraturan pola tersebut, kita bisa meneruskan hingga menemukan suku kelima dan keenamnya. Kita masukkan rumus-rumusnya. 2 dikali 47 ditambah 1, 2N. Berarti 2 dikali N. N itu bedanya berapa? 47 ditambah 1 sama dengan 95. Lalu suku yang keenam, 2 dikali N. N-nya berapa? 95. Berarti 2 dikali 95 ditambah 1 sama dengan 191. Jadi, dua suku berikutnya adalah 95 dan 191.
Nah, itu tadi penjelasan dari contoh 1.7. Selanjutnya kita akan masuk contoh 1.8. Pak Evan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampung air dan diberi ubin warna biru. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin warna putih. Gambar berikut menunjukkan desain 3 kolam kecil. Berikut gambarnya. Dari tabel tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa kolam 1 memiliki ubin biru sebanyak 1, lalu ubin putih sebanyak 8. Lalu kolam 2 memiliki ubin biru sebanyak 4, artinya 2 pangkat 2 menjadi 4, dan ubin putih itu bertambah 4. 8 ditambah 4 menjadi 12. Lalu kolam 3, ubin birunya adalah 3 pangkat 2 berarti 9. Dan ubin putihnya adalah 16. Dari mana? Dari 8 ditambah 2 dikali 4. Karena kolam ketiga berarti pertambahannya bukan lagi 1 kali 4 tapi 2 kali 4. Pola tersebut juga berlaku untuk kolam berikutnya. Bisa dilihat di tabel, ada kolam 4 berarti ubin birunya adalah 4 pangkat 2 yaitu 16. Sedangkan ubin putih adalah 8 ditambah 3 kali 4 berarti 20. Lalu kolam 5, ubin birunya adalah 5 pangkat 2 berarti 25. Dan ubin putihnya adalah 24. Dari 8 ditambah 4 kali 4. Lalu kolam 6, ubin birunya adalah 6 kali 6 sama dengan 36, dan ubin putihnya adalah 28. Dari 8 ditambah 5 dikali 4. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk mencari ubin biru adalah mengkuadratkan kolam tersebut. Misal kolam 6 berarti dikuadratkan 6 pangkat 2. Lalu untuk mencari ubin putih berarti 8 ditambah n-1 dikali 4. Kalau kolam ke-6 berarti n-1-nya adalah 5. 5 dikali 4. 5 dikali 4 20, barulah ditambah dengan 8. Lalu bagaimana kalau kita akan mencari ubinnya yang warna biru itu 10.000? Nggak mungkin kita membuat tabel seperti itu karena akan memakan banyak waktu. Bisa kita hitung ubin warna biru sebanyak 10.000. 10.000 merupakan hasil perpangkatan dari 100. Berarti 10.000 itu adalah kolam ke 100. Maka dari itu ubin putihnya adalah 8 ditambah dalam kurung 99 dikali 4. Hasilnya adalah 404. Selanjutnya masuk ke contoh 1.9. Sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15? Bisa kita buat pola tersebut dalam tabel berikut. Maka dengan memperhatikan pola tersebut, kita dapat melihat lampu hijau, kuning, dan merah menyala secara bergantian dengan pola sebagai berikut. Warna hijau 1, 4, 7, 10, 13. Warna kuning 2, 5, 8, 11, 14. Warna merah 3, 9, 12, 15. Dengan melihat pola tersebut, ternyata urutan ke-15 menyala adalah lampu warna merah.
Selanjutnya kita akan masuk ke contoh 1.10. Sebuah cabang pohon terus bercabang dengan pola yang teratur seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan 4 lapis cabang yang terbentuk. Jika cabang pohon tersebut terus tumbuh dengan pola yang teratur, tentukan A. banyak cabang pada lapis ke-8 dan B. jumlah cabang pohon hingga lapis ke-8. Dapat kita buat tabel seperti berikut. Lalu yang A, jika kita memperhatikan pola banyak cabang yang terbentuk adalah 2 kali lipat dari urutan lapis cabang pohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak cabang pohon ke-8 adalah 2 kali 8 sama dengan 16. Jadi bisa kita lihat dari tabel ya. Kalau misalkan lapis kedua itu banyak cabangnya 2, lalu lapis ketiga banyak cabangnya 4. Dari mana? Dari 2 dikali 2. Lalu yang keempat dari banyak cabangnya 8. Dari mana? 2 dikali 4, seperti itu. Lalu yang B, jika kita memperhatikan total cabang pohon yang terbentuk adalah bertambah dengan pola pertambahan 2, 4, 8 dan seterusnya, kita bisa meneruskannya hingga pertambahan ke-7 menjadi 2, 4, 8, 16, 32, 64. Dengan begitu kita bisa menentukan total cabang hingga lapis ke-8 adalah 255 cabang. Untuk menghitung total cabang, kita bisa menjumlahkan dari total cabang pada lapis sebelumnya ditambah dengan banyak cabang pada lapis yang akan kita cari. Contoh, kita mencari total cabang di lapis keempat. Kita akan menjumlahkan total cabang di lapis ketiga yaitu 7 dengan banyak cabang di lapis keempat. Jadi 7 ditambah 8 adalah total 15 cabang pohon. Begitupun selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh 1.11, contoh yang terakhir di video ini. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Kita tidak perlu mengalihkan bilangan 3 sebanyak 100 kali, namun cukup mengamati pola angka satuannya. Perhatikan tabel di bawah ini. Dengan mengamati angka satuan pada bilangan yang lebih kecil, terlihat bahwa pola angka satuannya adalah 3971 bergantian terus-menerus. Angka satuan pada pangkat 1 sama dengan pangkat 5, pangkat 2 sama dengan pangkat 6, pangkat 3 sama dengan pangkat 7, dan seterusnya. Dengan memperhatikan pola tersebut, kita dapat menentukan pangkat ketika angka satuannya sama sebagai berikut. 1, 5, 9, 13 dibagi 4 bersisa 1. Maksudnya 5 dibagi 4 dapat 1, sisa 1. 9 dibagi 4 dapat 2, sisa 1. 13 dibagi 4 dapat 3, sisa 1. Lalu 2, 6, 10, 14 dibagi 4 bersisa 2. 3, 7, 11, 15 dibagi 4 bersisa 3. 4, 8, 12, 16 dibagi 4 bersisa 0. Atau kelipatan 4. Dengan mencermati pola keterkaitan antara pangkat bilangan dengan angka satuan bilangan yang dihasilkan, kita dapat menentukan bahwa 100 adalah bilangan kelipatan 4. Oleh karena itu, angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100 adalah 1. Nah, sekian dulu untuk materi kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe, tetap di rumah aja, tetap semangat belajar walaupun di rumah aja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.